Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahi ala dawam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana sehat hari ini? Alhamdulillah, insyaallah semoga Allah memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Saya selalu senang nih kalau sholat subuh di sini. Apalagi hari ini bikin saya ngiri nih kalau rumah saya dekat. Saya sholat subuhnya di sini terus. Yang pertama di sujudnya kita dikasih kesempatan buat berdoa. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Para ulama setidak-tidaknya ada 3 doa yang sebaiknya disarankan untuk tidak dilupakan ketika sujud. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang disarankan oleh para ulama untuk tidak dilepaskan setiap kali kita sujud. Mau setiap sujud satu doa, satu-satu atau 3-3-nya ditambah dengan doa yang lain, silahkan. Dan yang salah satu juga yang menarik, alhamdulillah, imam mengingatkan kita tentang riba di ayat pertama, di rakaat pertama tadi. Allah membuat, nggak ada yang kebetulan, imam sampai 3 kali mengulang di ayat yang sama, di 2 ayat itu terutama. Lepas dari apa motivasinya, tapi Allah sebenarnya ngasih kalau menurut saya gitu ya. Ini Allah lagi mengingatkan kita tentang riba. Dan ini menjadi salah satu bagian dari apa yang insya Allah kita bahas. Kayaknya nyambung nih imam nih sama saya. Tahu dia mau ngebahas salah satunya mau nyentuh riba. Dan imam juga mengingatkan kita tentang 4 sifat orang bertakwa. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Ini tema ini atau judul ini setelah yang menghubungi saya ngasih 3 alternatif judul. Saya bilang saya semuain aja deh. Saya rangkum jadi ini. Karena ada tentang hijrah, katanya ada tentang apa lagi? Apa ya, saya lupa detailnya. Tapi kurang lebih ini, ya sudah, inilah kajian yang insya Allah kita bahas. Semuanya insya Allah dirangkum. Kalau Pak Niko tuh yang mana ya? Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Saya baru komunikasi lewat WA. Oh ya, ada tentang Harut dan Marut, kemana hijrahmu, Wala dan Baro. Mudah-mudahan semua ada disentuh ya. Tapi saya bilang kalau tentang Harut dan Marut saya nggak mau bahas. Karena perbedaan di kalangan ulama terlalu banyak gitu ya. Jadi nanti bikin bingung. Ada yang bilang Harut dan Marut itu malaikat. Ada yang menerjemahkan termasuk Imam Nawawi, malaikain itu bukan 2 malaikat tapi manusia yang
punya nilai lebih. Ini juga ayat yang menjadi pembenaran orang ngelmu. Ini menjadi pembenaran orang di pesantren-pesantren itu, salah satunya ayat ini yang menjadi pembenaran boleh ngelmu. Dekat-dekat ke sihir. Makanya banyak, kemarin sempat viral ya, ada Gus apa itu ya, yang kemudian jadi rame, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Salah satu kitab yang dia pelajari adalah kitab sihir. Dan hal yang memboleh atau membenarkan sebagian ulama, mungkin sebagian kiai lah saya nyebutnya ya, belajar tentang ilmu-ilmu goib itu, yang kita menyebutnya sihir, itu salah satunya dari ayat ini. Ini makanya saya nggak mau bahas tentang ayat itu secara detail. Saya kira cukup pengantar saja. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelumnya, nih saya belum minta sama panitia, ada ini enggak apa? Sound. Kabel untuk langsung ke sound ada enggak? Enggak ada ya. Biasanya tampil langsung di sini, tapi kok enggak keluar ya? Enggak ya. Ini ada suara, ini ada. Kalau panitia ada enggak kira-kira dari laptop ke sound? Mohon maaf tadi saya lupa nanya. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau enggak ada enggak apa-apa. Ya tergantung amal ibadah. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Enggak ada mungkin ya? Enggak ada ya? Enggak apa-apa. Video ini sekedar ingin biasanya tampil di ada suaranya dikit ya. Tapi sayang jauh jadi nggak bisa dideketin ke sini. Nggak kedengeran ya? Ini saja, saya singkatin saja. Video itu menceritakan bahwa telah ditemukan, dulu itu para ilmuwan mencari cara bagaimana ini langsung ke sana Pak, jadi tidak bisa ke sini, nggak apa-apa udah, oke. Bagaimana mencari cara tanpa obat menyembuhkan penyakit, gitulah kurang lebih. Ditemukanlah suara-suara yang lembut, muncullah kemudian Beethoven bisa dipakai buat obat untuk memperbaiki sel-sel tubuh manusia yang rusak. Ternyata belakangan justru ditemukan Beethoven itu nggak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Al-Quran. Ini penelitian ilmiah. Kalau Bapak sakit baca Quran, ini ada junior saya di SMA, dia lulusan SMA 5, kalau tidak salah di Perumnas itu, tertabrak koma selama 3 bulan. Dokter kalau sudah 3 bulan biasanya nyuruh pulang, udah nggak sanggup biasanya sudah. Lalu kebetulan ada jadwal pengajian di rumah dia keliling itu alumni. Dan saya yang ngisi saat itu cerita keluarga bahwa dia diminta pulang. Saya bilang tahan aja dulu, baca Quran. Orang koma itu dengar apa yang kita ucapkan. Jangan ngomong yang jelek-jelek di depan dia. Ngomong yang bagus-bagus. Dan kalau bisa jangan berhenti baca Quran. Surat apa? Dari mulai surat Al-Fatihah sampai 114 ayat. Baca gantian terus aja. Wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih 10 hari lah itu ya. Dia dipindahkan jadi di hari kedua setelah dokter minta pulang itu ada perbaikan. Ada proses perbaikan. Wah dokter jadi optimis nih, wah mungkin ada perbaikan. Ya sudah ditahan saja gak apa-apa setuju.
kurang lebih lah 8 sampai 10 hari dia dipindahkan ke ruang rawat. Berarti sudah bagus kan? Itu Masya Allah, ayat Al-Quran itu luar biasa. Bukti-bukti ilmiah telah Allah hadirkan. Bahkan ini ada satu buku, judulnya The True Power of Water. Ini yang ngarang orang Sinto, Pak. Sampai sekarang memang belum masuk Islam, dia nggak tahu Islam itu apa. Nggak pernah belajar tentang Islam. Tapi lewat penelitian dia, terbuktikan bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Buku ini cerita tentang bahwa air itu mendengar emosi manusia. Mendengar kata-kata orang. Kalau diucapkan kata-kata baik, air kemudian molekulnya berubah menjadi baik, heksagonal. Itu kemudian air itu kalau dikonsumsi bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, setidak-tidaknya menyehatkan. Tetapi kalau air itu diucapkan kata-kata buruk, maka yang terjadi molekulnya rusak dan rusaklah orang yang meminumnya. Nah, udara sesungguhnya merupakan butiran lembut air, udara. Jadi kata-kata caci maki, kebencian, orang benci sama orang, ngomongin orang. Nah itulah hikmah kenapa Islam melarang perbuatan-perbuatan itu. Itu merusak keseimbangan alam semesta. Tapi kalau kita yang diucapkan adalah hal-hal yang baik, memuji dengan ikhlas, apalagi kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau bicara dan juga kalau ketemu santun, emosi yang keluar adalah berarti emosi yang baik, maka sebenarnya kita sedang memperbaiki alam semesta, memberi keseimbangan alam semesta. Itu hubungan agama dengan ilmu pengetahuan. Nggak bisa dipisahkan karena semuanya ciptaan Allah. Beda dengan orang yang punya pikiran nanti sebaliknya bahwa agama dan ilmu pengetahuan itu sesuatu yang diametral perbedaannya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Islam ini diturunkan memang untuk menyelamatkan, memberi keselamatan. Kita diminta santun, kita diminta ngomong baik, kita membaca kalimah-kalimah thayyibah, kalau ketemu orang bagaimana, bahkan Islam menyebutkan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun kana waliyyun hamim. Tidak sama perbuatan baik dan perbuatan buruk itu enggak sama. Maka balaslah perbuatan buruk dengan cara yang lebih baik. Tuh, Islam tuh. Bahkan kalau kamu ketemu sama orang yang ada permusuhan di antara kamu, maka bersikaplah seolah-olah dia teman baik. Mau ada permusuhan, nggak usah diperlihatkan permusuhan. Islam itu sampai begitu. Kenapa? Karena sikap baik kita itu memperbaiki, membuat keseimbangan alam semesta. Karena Islam diturunkan untuk memberi keselamatan. Khalifatullah fil ard itu juga punya makna, Allah itu menitipkan alam semesta di kita ini kepada kita ini adalah untuk memberi keselamatan, untuk kita menjaga keselamatannya. Menjaga kestabilannya. Kemudian diberikanlah hukum-hukum untuk mendukung kita punya tugas itu. Jadi enggak juga sembarangan, ini mengandung penuh hikmah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Nah, begitu kita mengabaikan hukum-hukum Allah, maka yang muncul adalah berarti nilai-nilai keselamatan, unsur-unsur yang bisa membuat bumi, alam semesta, antar manusia ini selamat, hilang. Kalau kita mengabaikan hukum yang memang sengaja diturunkan untuk memberi keselamatan. Aslamu yuslimu islaman. Islam itu memang akar katanya saja tunduk, patuh, selamat. Kalau kita tunduk, patuh, memberikan keselamatan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi yang terjadi hari ini adalah kita sedang, dan umat Islam dan manusia secara umum sedang mengabaikan hukum Allah yang kemudian maka muncullah kerusakan.
Bencana di depan mata. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada bencana fisik alam yang terjadi kemarin di Cianjur. Alhamdulillah saya sempat nengok ke sana dan juga terakhir semalam apa ya? Apa kemarin? Itu di Garut ya. Di Garut getarannya bahkan sampai ke Pandeglang sana. Getarannya Allahu Akbar. Ada orang bertanya sama saya, kalau memang bencana ini ada hubungannya dengan dosa manusia, kenapa Las Vegas enggak ada gempa? Jawabannya ilmiah kok. Sangat logis. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ambil air bening di gelas. Lalu air kopi atau air lumpur lah. Air yang gelap pokoknya ya. Lalu cemplungkan satu pasir di air bening. Kelihatan nggak? Kelihatan. Di air lumpur cemplungkan 1 galon air kopi. Ada bedanya nggak? Nggak ada. Nggak ada perbedaannya. Ketika ada lingkungan yang di sana ada orang-orang bersih, maka setiap kali ada hitam, ada dosa, itu terasa. Maka Allah pun kemudian cepat ngasih teguran. Tapi di tempat yang berlumpur hitam, wazainul lahumus syaitan makanu ya'malun. Bahkan Allah berlepas diri mempersilahkan setan untuk jadi ngebisikin pada kita supaya nganggap keburukan yang kita lakukan itu terkesan baik gitu. Jadi Allah melepaskan. Enggak ditegur kita. Kalau di tempat yang udah kotoran-kotornya luar biasa, ya sih begitu perbandingannya. Dia bengong aja. Kok ada logikanya? Ya memang agama itu juga, karena agama itu untuk manusia. Manusia itu salah satu unsur utamanya adalah logika. Maka agama pasti dan harus memenuhi atau sesuai dengan cara berpikir manusia. Secara fitrah. Nah ikhwan fillah rahimakumullah. Ini kemarin kondisi di Sukabumi, kebetulan yang kami datangi itu pesantren, Cianjur. Dan ini adalah kampung binaan dari pesantren namanya Darul Hijrah 2 kalau tidak salah. Ini bencana fisik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada lagi. Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa tahun 2023 ini akan menjadi tahun gelap buat Indonesia. Itu kalimat kurang lebih dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Keuangan. Kita akan mengalami krisis ekonomi, penyebabnya kita sama-sama sudah membaca. Perang di Ukraina dan Rusia, kemudian perang dagang dengan antara Amerika dengan Cina, dan ditambah lagi ekspor kita ini ke Cina ini hampir 25-30%. Kalau Cina mengalami krisis ekonomi, daya belinya menurun, maka kalau secara logika dipastikan Indonesia ini ambrol ekonominya. Kalau Cina sampai nggak beli produk kita, ambrol kita 25%. Lalu di Eropa udah nyaris berhenti Pak, ngebeli barang-barang kita. Kenapa? Eropa habis ekonominya. Bahkan di Inggris itu sekarang ini lagi banyak sekali perempuan-perempuan menjual dirinya. Karena itu yang paling gampang. Kenapa? Oh luar biasa. Sampai dalam waktu 2 bulan Inggris punya 2 Perdana Menteri. Itu saking rusaknya ekonomi di Eropa. Amerika, Allahu Akbar. Saya dapat kabar dari teman di Islamic Center itu, kejahatan di Amerika itu meningkat sampai 300%. Pembunuhan, pemerkosaan, yang ujung semuanya motivasinya adalah ekonomi. Ya, mau merampok sekalian,
dengan kejahatan lainnya. Dan kalau gambarannya begitu, Indonesia kalau benar 2023 itu akan terjadi krisis ekonomi yang melebihi 98, maka kalau krisis ekonomi itu muncul, berarti banyak perusahaan PHK. Google saja sudah mem-PHK sampai 6.000 karyawan. Sudah mem-PHK. Lalu Twitter. Lalu juga ada Amazon. Ada banyak sekali dihitung tuh di dunia ini. Di Indonesia ini kebagian sudah. Sudah banyak yang di PHK yang berhubungan dengan itu. Itu puluhan ribu. Itu untuk beberapa perusahaan besar. Dan Indonesia sudah mulai mem-PHK. Cuman kelihatannya didiem-diemin. Biar nggak terlalu, ya saya setuju juga sih nggak terlalu, tapi tetap ada dampaknya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau banyak orang menganggur berarti banyak kejahatan. Dan juga banyak orang kelaparan. Dukun laku. Ini dukun ini. Bapak yang pantas jadi dukun, sekarang dukun berjenggot Pak. Jadi kalau jenggotnya putih kayak Pak Anung tuh kayaknya oke juga ya. Oh, Pak Taufik juga jenggotnya sudah putih. Ini adalah orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam. Allahu Akbar, Masya Allah. Oh, pemikir. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, bahkan ditambah lagi utang kita kalau menurut detik.com September yang lalu itu sampai 7.420 triliun. Itu dahsyat itu. Gimana cara ngebayarnya itu? Itu berarti, dan padahal Cina nagih terus. G20 kemarin Indonesia juga salah satunya adalah pengen ngutang juga. Pemilu diperkirakan akan diundur Pak. Kenapa? Nggak punya duit. Buat yang nggak lain. Pemilu itu sekitar 120 triliun kebutuhannya. Paling tidak itu bisa jadi alasan untuk memundurkan pemilu dan memperpanjang kekuasaan. Ya bisa jadi alasan lah gitu ya. Walau alam apa benar apa enggak, kita nggak punya uang untuk itu. Tapi disebut nggak punya uang, tetap mempertahankan sistem yang memang menguras uang. Sistem pemilu yang kita punya ini memang hanya bisa uang yang bisa membuat seseorang jadi itu. Uang. Sistemnya salah. Kita meninggalkan Islam. Bahkan sebagian dari kita itu menentang habis Islam, dianggap sebagai kerusakan. Padahal Islam itu adalah agama keselamatan. Jika diabaikan maka kita menghilangkan unsur keselamatan di muka bumi ini. Maka yang terjadi adalah kerusakan. Nah, ini yang lebih berat adalah krisis spiritual akibat perang pemikiran. Dengarkan ini. Ini adalah Islah Bahrawi. Seorang katanya sih Gus ya. Kalau Gus berarti Islam ya. Tetapi dia punya pendapat bahwa orang Nasrani dan Yahudi itu tidak masuk kategori kafir dan bahkan kita katanya dilarang untuk menyebut mereka kafir. Ini saya begini, saya bilang waktu ada kebetulan diundang ada seminar nasional oleh MUI, yang harus didorong itu bukan menyamakan semua agama. Jangan larang-larang agama Kristen pasti menganggap Islam ini kafir. Agama Islam pasti menganggap Kristen, Yahudi kafir. Agama yang lain akan menganggap Islam, Yahudi dan agama-agama selain dirinya kafir dalam bahasa istilah yang mereka punya. Jangan dihilangkan itu. Itu bagian dari keimanan orang beragama. Biarkan saja. Yang didorong itu bukan dipaksa orang jangan bilang kafir. Padahal kafir. Kita ini dianggap kafir oleh orang lain. Nggak usah marah. Karena memang iman, cara tauhid atau maksud saya akidah mereka beda dengan kita. Sebagaimana kita juga menganggap orang lain kafir. Kafir itu kalau dalam bahasa
kita itu artinya hati yang tertutup dari kebenaran. Tertutup dari Allah itu agama atau bahasa yang halus. Non-muslim kalau dibandingkan dengan kata kafir, non-muslim itu kasarnya luar biasa dibandingkan dengan kata kafir. Kafir itu lembut. Kafir itu maksudnya orang gak mau nerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kalau non-muslim, muslim itu artinya orang yang selamat. Jadi non-muslim, lo gak selamat. Sebenarnya kasar, tapi justru itu yang dipilih. Non-muslim aja katanya. Ya sudah, non-muslim. Iya, lu gak selamat. Bahasa lainnya lagi, lu masuk neraka. Gitu kan. Tapi mereka lebih memilih kalimat itu, ya sudah, kita ikutin aja. Setiap kali kita bilang non-muslim, neraka lo. Kan gitu. Bahasa vulgarnya. Nah, ini padahal ayatnya jelas. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Kata Allah, nih Gus katanya, Islam, Muslim. Kok bisa-bisanya menyebut katanya Rasulullah melarang Nasrani, Yahudi dipanggil kafir, disebut kafir. Dari mana dalilnya coba itu? Sampai bisa-bisanya ngebohongin orang untuk menyebarkan pikiran liberalnya ini. Ini Allah, gak mungkin Nabi, Rasul berseberangan dengan Allah itu gak mungkin. Allah jelas, lakot kafaro, sungguh lakot itu sudah besok, sekarang, akan depan, sampai kiamat gak berubah. Nah, itu kata lakot itu sudah. Lakot kafaro alladzina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Yang menyebut bahwa ibnu Maryam itu adalah Allah, itu kafir. Kafir itu artinya dia menganggap Tuhannya bukan Allah, tapi juga ibnu Maryam. Lalu di ayat berikutnya, laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salas. Kafir orang yang menganggap bahwa Tuhan itu di antara tiga itu. Disebut dengan jelas oleh Al-Quran. Mau pakai terjemahan yang manapun sama artinya terjemahnya. Satu tuh ya. Ini justru krisis yang lebih besar dibandingkan krisis ekonomi dan krisis alam semesta yang kemarin terjadi gempa. Itu besar, tapi ini jauh lebih besar. Ini juga menjadi penyebab kerusakan alam semesta. Kerusakan ekonomi adalah juga disebabkan oleh tidak maunya kita berdekatan dengan Islam, lebih dekat dengan pikiran yang merusak. Karena pikiran kita itu bisa membuat keseimbangan alam semesta atau membuat kerusakan alam semesta. Bahkan lempengan bumi, ini belum dirilis. Tapi penelitiannya sudah ada, tapi belum dirilis. Saya bisa dapat rilisan ini, bisa dapat informasi ini adalah karena kebetulan bergabungnya di lembaga yang berhubungan dengan neuroscience. Yang memang penelitian, hasil-hasil penelitian itu kita punya akses terhadap hasil-hasil penelitian semacam itu. Tapi sebagian sudah menyebar, tapi nggak resmi. Beda dengan tadi kalau sudah resmi. Bahwa pikiran manusia itu, kotornya pikiran manusia, jeleknya pikiran manusia itu bukan cuma bisa merusak manusia yang lain, tapi bahkan lempengan bumi. Karena yang sudah rilis, yang sudah disepakati bahwa pikiran manusia itu melesat dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Melesat, mempengaruhi alam semesta. Tapi yang belum dirilis itu bahwa pikiran itu bisa mempengaruhi lempengan bumi. Walaupun sudah ada yang keluar, tapi nggak resmi para ilmuwan menyebut bahwa pikiran manusia kalau semakin banyak yang pikirannya jelek, jahat, maka lempengan bumi pun bisa mempengaruhi. Nah itulah wallahu a'lam bishawab. Kita memang, saya termasuk orang yang mengajak nggak langsung menjudge bahwa kalau ada gempa, wah pasti ada dosa. Oh ini Cianjur nih tempatnya kawin kontrak ya. Oh ini banyak dosa. Wallahu a'lam. Allah, ya cuma Allah yang tahu. Kita nggak tahu apakah itu fenomena alam murni atau itu karena dosa, hanya Allah. Tetapi Allah dan melalui Rasulnya meminta kita setiap
mendapat musibah istighfar. Sampai-sampai Umar berteriak, dosa apa yang sudah kalian lakukan ketika terjadi bencana di zamannya waktu itu? Istighfar. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap kali ada keburukan datang, maka kita harus menyerahkan diri itu kepada Allah. Siapa tahu boleh jadi itu adalah akibat dari perbuatan buruk kita. Nah, Islah Bahrawi juga punya. Wah, ini saya lupa, ini kayak ini. Ini ada beberapa video. Islah Bahrawi juga menyebut bahwa agama itu tahayul. Dan saya ingin mengatakan bahwa Islah Bahrawi menyebut bahwa agama dan agama itu tidak bisa disatukan. Nggak bisa bersatu antara ilmu pengetahuan dengan agama, begitu katanya. Ilmu pengetahuan sesuatu yang nyata, sementara agama adalah sesuatu yang tahayul. Oh, ini kok bisa-bisanya dia mengutip omongan para misionaris gitu ya, tentang agama, padahal sementara dia adalah seorang muslim. Ada yang nanti coba saya buka di tempat berbeda. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, barusan itu sekedar saya ingin mengatakan bahwa walaupun Al-Quran sudah jelas-jelas memberikan kebenaran kepada manusia, walaupun Quran sudah jelas-jelas isinya itu sesuai dengan bahkan ilmu pengetahuan pun, tetapi banyak sekali orang yang mengabaikan itu. Banyak orang yang mengabaikan hal demikian karena Qurannya nggak dibaca. Ngajinya, bahkan kita sekarang ini sibuk ngurusin perbedaan. Luar biasa, giliran beda fikih, rame luar biasa. Yang kunut dibilang bid'ah, sesat. Wah, ini barusan kita kunutnya panjang bener ya. Enggak cuman Allahumma hadina fiman hadait. Saya kalau kunut begini nih ingat kalau sholat ketika almarhum Arifin Ilham masih hidup di apa nama masjidnya? Az-Zikro. Oh, itu bahkan lebih panjang dari itu, bisa 10 menit itu khusus buat kunut. Bukan kunut nazilah, kunut setiap subuh. Setiap subuh itu bisa sampai 10 menit khusus buat itunya doang ya, buat kunutnya. Buat orang yang mengerti, enak ngamininnya. Ya. Sama juga dengan bacaan Quran tadi, itulah makanya kita diminta untuk belajar. Supaya setiap kali ada orang baca Quran, yang Allah meminta kita mendengarkan, termasuk ketika misalnya imam kita bermakmum, setidak-tidaknya adalah kata-kata yang kita bisa pahami, jadi secara umum, oh ini maksudnya ke sini. Kenapa? Bisa begitu belajar. Yang jadi masalah adalah kita umat Islam malas mempelajari itu. Ini mudah-mudahan bisa ini ingin membuktikan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu nggak bisa tiba-tiba dibedakan dengan agama. Tergantung agamanya yang mana. Ini tumbuh-tumbuhan bahkan kalau dibacain Al-Quran, tumbuhnya lebih cepat, Pak. Ini hasil penelitian. Ini orang Kristen, Pak. Dosen ini. Dia melakukan penelitian, orang Indonesia. Tetapi dia juga kaget, ternyata kalau dibacain Al-Quran, tumbuhan itu tumbuhannya lebih bagus, lebih sempurna, lebih cepat bahkan. Ini orang non muslim apa kafir? Kalau non muslim sebenarnya kasar ya. Kurang lebih itu sekedar ilustrasi saja. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, walaupun Islam sudah
begitu banyak memberikan bukti, ada banyak orang nggak sampai bukti-bukti itu. Kenapa? Karena malas untuk belajar. Tolabul ilmi. Bahkan sekarang tolabul ilmi pilih-pilih. Oh ini tolabul ilmi sunnah. Ini tolabul ilmi bid'ah. Gak mau astagfirullahaladzim. Gimana kita bisa mengatakan Imam Syafi'i itu bid'ah? Ada sahabat di belakang Rasulullah sholat kunut. Ada sahabat di belakang Rasulullahnya gak kunut. Di subuh nih, bicara subuh. Enggak Rasulullah ketika bicara, bahkan ilustrasi yang lain, ketika bicara sama orang miskin, bicara sama orang kaya, beda. Padahal temanya sama. Kenapa Rasulullah kadang sholat subuh kunut, ada juga ditemukan sholat subuh tidak kunut? Wallahu a'lam bishawab. Apakah waktunya berbeda? Apakah ada kepentingan? Wallahu a'lam. Tetapi Imam Syafi'i menemukan hadis-hadis sahih tentang kunut subuh. Sementara Imam Malik menemukan hadis-hadis sahih tentang subuh, tapi kunutnya sebelum ruku yang dia temukan. Sementara Imam Hanafi menganggap tidak ada kunut. Imam Hambali yang mengatakan tidak ada kunut, tapi coba lihat kalau kita nanti Idul Fitri, mau lebaran atau malam takbiran, sebelum malam takbiran, kalau Allah memberi kesempatan Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram, maka itu ada kunut khusus Khatamul Quran. Enggak ada padahal itunya. Dalilnya enggak ada. Rasulullah bahkan itu enggak ditemukan satu dalil pun khataman Quran itu ada kunutnya. Tetapi di Arab Saudi dilakukan. Kok enggak dibilang bid'ah? Ayo. Jadi kita jangan mudah mengatakan sesuatu itu yang intinya begini. Yang ingin saya katakan. Yang paling kita harus pikirkan adalah prioritas. Umat ini sedang membutuhkan apa? Kalau ada kesalahan-kesalahan kecil, jangan terlalu dipersoalkan. Kalau ada perbedaan-perbedaan kecil, jangan ngelihat perbedaannya, tapi dilihatlah persamaannya. Sekarang umat sedang berpecah belah, umat sedang diserang kanan kiri habis-habisan. Islam ini sedang dicegah kebangkitannya. Sedang dicegah kita ini, ada proposal dari Rand Corporation. Itu think tanknya Amerika dan isinya murni Yahudi. Rand Corporation itu punya proposal waktu itu ke Presiden Bush. Menyebutkan bahwa salah satu proposal itu intinya adalah, bahkan disebutkan di 2024 ini diperkirakan umat Islam bangkit. Untuk mencegah itu maka dibunculkanlah fitnah-fitnah seperti radikalisme, mencegah munculnya kebangkitan Islam. Proposal itu diajukan dan Bush waktu itu menyetujui. Digelontorkanlah jutaan dolar untuk itu, sampai sekarang uangnya masih terus, dan salah satunya adalah mengambil pelajar-pelajar muslim di seluruh dunia untuk belajar di Amerika gratis, bahkan dikasih biaya hidup untuk nanti disebarkan ke negara mereka masing-masing supaya salah satunya seperti yang disebut oleh Islah Bahrawi ini. Pikirannya sudah saya harus menyebutkan namanya karena dia sering masuk TV. Nah, yang boleh kita menyebut nama dengan keburukan yang dia lakukan adalah ketika dia adalah public figure yang bisa merusak orang lain. Nah, itu boleh disebut namanya. Hati-hati dengan orang ini. Orang ini enggak boleh ketemu orang misalnya mencuri aja. Nah, boleh itu kita sebut. Dia sudah terbukti selalu mencuri kalau ketemu misalnya gitu ya. Hati-hati kalau ketemu orang ini. Nah, salah satunya ini mencuri iman kalau dia. Kemudian juga ikhwan fillah rahimakumullah, Halloween kemarin. Oh, itu salah satu dari krisis pemikiran. Kemudian juga kita jauh lebih siap mengejar duit daripada mengejar ridho ya. Siapa yang bisa menolong krisis semua ini? Dari mulai krisis fisik, krisis menghancurkan umat. Ikhwan fillah rahimakumullah, enggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah menyebutkan kul mayunajjikum min zulumatil barri wal bahri. Siapa yang bisa
menyelamatkan kalian itu dari kerusakan yang ada di laut, di bumi. Maksudnya semua kerusakan, siapa yang bisa menolong? Allah. Tetapi problemnya adalah kita ini, nah ini dia. Problemnya kita adalah orang yang bangga berbeda pendapat sama Allah. Padahal orang atau zat yang, saya ralat, zat yang satu-satunya zat yang bisa menolong kita cuma Allah. Krisis ekonomi besok 2023 menjadi tahun kegelapan Indonesia, entah sampai tahun berapa, bisa hadir, bisa tidak, tergantung. Tapi Allah bisa membolak-balikan keadaan. Kita ini cuma tergantung. Seluruh dunia Pak sepakat punya pikiran yang sama bahwa 2023 adalah masanya kegelapan dunia. Krisis ekonomi melanda semua dunia. Logika manusia sudah sepakat semua, nggak ada unsur kecuali Ukraina, Rusia berhenti berperang. Tapi sampai sekarang belum ada. Kecuali Amerika dan Cina perang dagangnya berhenti, maka dunia akan kembali menata. Tapi sekarang belum ada tanda-tandanya. Selama itu terjadi, maka 2023 adalah kegelapan. Buat sebagian negara di Eropa, 2022 ini sudah menjadi tahun kegelapan. Silakan Bapak buka-buka web tentang keadaan ekonomi, keadaan masyarakat di sana. Luar biasa. Inggris hancur ekonominya. Nah, kita kenapa? Kok belum hancur? Apakah karena kita hebat? Bukan. Karena ada produk-produk kita yang pasti dibutuhkan oleh orang luar yang kita ini produsennya. Sedikit dari salah satunya nikel atau beberapa hal produk, tapi sekarang daya beli sudah mulai turun. Mau nggak mau ekspor kita akhirnya drop sekarang. Kemarin kita kelebihan, dolar naik, nah kita kebagian berkahnya dolar naik. Waktu kita dagang akhirnya dapat keuntungan yang lebih besar. Karena akhirnya kita mendapatkan dolar yang tinggi. Tapi sekarang produk yang dijual ambrol. Apa yang dimaksud dengan kita bangga berbeda pendapat sama Allah? Benar kita ini, coba deh yuk kita buktikan. Kita ini mau minta tolong sama Allah tapi beda pendapat terus sama Allah. Bahasa lainnya, beda pendapat itu bahasa vulgarnya, mengkhianati Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau khianati Allah dan Rasul. Jangan beda pendapat sama Allah gitu. Tapi kita ini beda pendapat terus. Mau bukti bahwa kita sering beda pendapat? Nih, ikhwan fillah rahimakumullah. Allah bilang orang mulia itu inna akramakum indallahi tattaqun. Orang mulia itu adalah orang yang bertakwa. Kata Allah. Kata kita apa? Orang mulia adalah orang yang beruang. Kita jauh lebih menghormati orang yang kaya raya punya uang, walaupun bejat dia, nggak pernah ke masjid dia, tapi kalau dia kaya raya, jauh kita lebih hormat sama dia. Dibandingkan ada ustadz, hafal Quran, miskin. Dan bukti lagi bahwa kemuliaan di mata kita manusia, sebagian tentu saja ya, sebagian kita insya Allah soleh. Sebagian kita ini bukti bahwa kita menganggap orang kaya atau yang punya duit adalah yang lebih mulia adalah lihat cara kita nyari duit. Kita kejar luar biasa tenaga kita, ilmu kita, semuanya kita kerahkan untuk bisa mencari uang. Tapi untuk mencari ridho, setengah hati. Bahkan disuruh bangun malam pun, ngantuk, capek, oke. Baca Qurannya gimana? Tiap hari enggak? Oh, enggak sempet. Oke. Sholatnya tepat waktu enggak? Oh, pekerjaannya sibuk. Kita selalu punya alasan. Allah bilang sholat khusyuk wajib. Tapi kita bilang apa? Yang penting gerakan dan bacaannya benar. Coba apakah setiap hari kita sholatnya diusahakan untuk khusyuk? Diusahakan untuk khusyuk. Khusyuk itu artinya Allah ada, kita merasa Allah tuh ada di hadapan kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila al-khashiin. Hanya orang khusyuk
yang bisa menjadikan sholat itu sebagai penolong? Hanya orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Dijawab lagi oleh Allah dalam Al-Baqarah 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim. Yaitu orang yang menyadari bahwa Allah ada, bahwa dia bertemu dengan Allah. Bahwa dia bertemu sama Allah. Apakah dalam sholat kita merasa bertemu sama Allah? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab sendiri. Lalu Allah bilang, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah kehidupan akhirat tapi jangan lupa dunia. Kita bilang kejarlah kehidupan dunia, akhirat asal jangan lupa. Coba lihat bukti kesehariannya. Berapa banyak yang kita jadikan ibadah. Padahal kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Tapi riba tadi. Nah, bacaan ayat imam tentang riba. Kita jauh lebih merasa mulia bisa ngambil mobil kredit dengan riba. Merasa mulia, punya mobil. Walaupun dengan riba. Itu salah satu, subhanallah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini, kenapa kita bisa nggak terasa berpikir begitu? Tanpa terasa. Gozul fikri itu masuk terus-terusan. Dimudahkan punya mobil dengan, kalau harganya flat, bukan kreditnya yang jadi masalah, bukan kreditnya. Kreditnya halal. Yang jadi masalah itu, pembayaran yang bertumbuh itu. Dan kita bangga betul itu punya mobil walaupun hasil riba. Dan sekarang banyak orang umroh, haji, minjem duit di bank. Riba juga, gimana ceritanya? Haji itu wajib hanya bagi yang mampu. Kalau kita mau berangkat haji harus minjem duit di bank, artinya belum mampu. Nggak wajib, kita nggak wajib. Datang saja sholat subuh di masjid, tunggu syuruk, sholat, dapat ibadah umroh. Kalau kita berangkat umroh belum tentu mabrur. Tapi kalau di masjid, ambil sholat, tolabul ilmi, lalu nanti diikuti dengan sholat syuruk, dapat pahalanya. Kalau memang yang dikejar adalah ridho Allah. Nggak usah maksain diri harus berangkat untuk umroh tapi dengan cara riba. Itu astagfirullahaladzim. Itu kita beda pendapat terus sama Allah. Kemudian juga waris. Wah, saya sering sekali, aduh ya Allah ya Karim. Waris kata Rasulullah adalah hukum Allah yang pertama kali akan hilang. Waris. Dan sekarang luar biasa ya. Pak, Bu, ini ada kebiasaan nih, waris itu panjang tapi saya cuma satu saja. Jangan sampai Bapak Ibu punya wasiat yang menyesatkan ya. Wasiat yang menyesatkan itu begini, ngomong sama anak-anak. Nah, ini rumah jangan dijual ya buat keluarga kumpul. Itu wasiat yang menyesatkan. Nggak boleh dipakai itu wasiat. Kenapa? Coba bayangin. Kalau anaknya masih hidup, masih tahu sejarah nih rumah. Bagian-bagiannya tahu. Coba kalau cicit nanti. Siapa yang paling berhak terhadap rumah itu? Lalu nanti tuh rumah ditinggalin, diurus sama satu orang misalnya. Dia yang suka ngecat rumah pakai duit dia. Genteng bocor dia yang nambelin pakai duit dia. Lalu kemudian biasanya merasa punya hak terhadap waris itu. Jadi punya hak lebih terhadap waris. Enggak ada. Bapak rumah atas nama bapak. Suatu saat istri ngebantu ningkatin rumah. Apa istri kemudian punya hak terhadap rumah itu? Enggak. Itu namanya sodakoh. Kecuali bapak bilang, Bu, karena ibu sudah ngebantuin ini rumah, ya sudah nih rumah nih setengah buat ibu, setengah lagi buat bapak. Kalau sudah ada akad, jatuh itu rumah punya dua. Tapi selama nggak ada akad, istri
Atau ini rumah atas nama istri, suaminya ngebantuin. Atau ini rumah atas nama orang tua. Lalu ada anak yang sering ngebantuin, tiba-tiba punya hak waris terhadap itu. Enggak ada. Nah kita ributnya di situ kadang kalau ribut. Oh saya sudah ini nih, saya sudah punya hak ini. Wah rame. Rumahnya nggak seberapa, tapi dosanya luar biasa dan yang kasihan adalah orang ini pewarisnya, orang yang sudah meninggal yang meninggalkan waris itu. Caci maki, Allahu Akbar. Ini kita ini luar biasa. Pacaran. Pacaran itu deketin zina. Tapi kita bilang apa? Nggak apa-apa kok. Pacarannya pacaran syariah. Pacaran syariah itu gimana Pak Topik? Orang pacaran itu karena secara seksual tertarik pada lawan jenis. Iya Pak? Pak Anung ya? Pak Anung pengalaman nih. Kalau nggak tertarik pada kecantikan, kegantengan, nggak mungkin mau pacaran. Pacaran itu ujung-ujungnya memang adalah dorongan seks dari setiap manusia karena memang itu fitrah. Nah karena ada pacaran ujung-ujungnya duit. Pacaran itu kalau nggak ada bumbu-bumbu pegangan, mohon maaf ciuman, itu nggak dianggap sah katanya pacaran. Wah lu mah belum pacaran kalau belum, sampai begitu saya pernah dengar. Padahal itu semua adalah mendekati zina dan diharamkan. Tapi pendapat kita beda dengan Allah. Nah ikhwan fillah, kemudian Rasulullah juga mengingatkan la tattaba'una sunanal ladzina qablikum min qablikum shibron bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dobin. Al-hadis ini menceritakan bahwa akhir zaman itu nanti umat Nabi Muhammad ngikutin cara hidup, cara berpikir orang-orang sebelum mereka. Yahudi Nasrani. Nah sekarang terbuktikan dari apa yang tadi saya jejerkan itu, membuktikan benar nih kita ini jadi sesungguhnya tanpa kita sadar kita ini sudah menjadi pengikut Yahudi Nasrani walaupun agama kita masih Islam. Karena cara hidup kita adalah cara Yahudi, cara orang-orang kafir yang sesungguhnya Allah melarang kita melakukan itu tapi kita lakukan juga. Cara kita ngedidik anak, ada anak yang kasar terus. Pada Rasulullah sama orang kafir saja. Sama orang kafir, Yahudi. Bukan cuma kafir, tiap hari memfitnah Rasulullah. Tiap hari ngomelin Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Di hadapan orang kayak begini saja Rasulullah nyuapin. Ini tukang minta-minta, miskin, kafir, Yahudi yang tiap hari caci maki Rasulullah. Apa yang Rasulullah disuapin sampai meninggalnya Rasulullah dengan lembut disuapin sampai dia bisa membedakan bahwa yang nyuapin itu bukan Rasulullah padahal dia buta. Saking lembutnya Rasulullah. Coba kalau kita yang dihina. Ngasih duit, ngasih minjem duit, orang yang minjem duit kita, ngehina kita, caci maki kita. Kira-kira Pak Topik kalau ada orang kayak begitu diapain deh? Ya. Tetapi Rasulullah memberikan contoh begitu, artinya kita perlu belajar. Nah sama orang kafir aja begitu, harusnya sama orang beriman kita lebih lembut lagi gitu maksudnya. Jangan caci maki. Sebentar lagi presiden dipilih. Sekarang sudah terasa panasnya. Di YouTube sudah ada fitnah-fitnah, ada yang membela. Bapak, Ibu, saya sekedar ingin mengingatkan. Jangan mencintai manusia berlebihan. Dan jangan membenci juga berlebihan. Orang yang kita cinta, gara-gara kita mencintai dia, kita bisa kemarin 2019, gara-gara presiden ada keluarga yang putus silaturahmi gara-gara beda. Yang satu pilih Jokowi, yang satu pilih Prabowo. Nggak taunya Prabowo-nya jadi anak buah Jokowi. Nah, tapi yang sudah pecah ini nggak ikutan islah. Jokowi sama Prabowo-nya sudah islah, yang ributnya sampai sekarang masih ribut. Bahkan ada yang cerai, Pak. Kemarin ada orang konsultasi ke saya, Pak, saya sudah mencerai istri saya, talak 3, langsung saya sebut talak 3 di WA, bisa nggak saya balik lagi? Terus kenapa kemarin
talak 3 kenapa nggak talak 1 aja? Iya Pak, justru itu saya nyesal Pak. Kenapa saya talak 3 ya? Kenapa nggak talak 1 aja? Setiap perbuatan kita ada resikonya. Boleh. Saya bilang boleh nikah lagi sama istrinya. Tapi istrinya harus kawin dulu sama orang lain. Dan harus berhubungan badan, mohon maaf. Dan nikahnya nggak boleh bohong-bohongan. Nikah. Kalau kemudian istrinya jatuh cinta sama suami baru, ya sudah. Resiko. Kenapa? Udah gitu nyereinnya pakai WA. Pakai WA itu saya bilang, waktu nyerein pakai WA mikir-mikir enggak? Iya Ustadz, kadang-kadang saya hapus, saya ganti lagi kalimatnya. Saya hapus, saya ganti. Berarti mikir lu. Berarti udah sah itu. Talak 3 sah. Kecuali kalau dalam keadaan gelap. Kalau dalam keadaan marah, sehingga nggak lagi bisa membedakan mana benar, mana salah, langsung gue talak lu 10. Tanggung kalau 3, 10. Itu nggak sah karena lagi ngeblank. Tapi kalau WA mikir dihapus dulu, mikir beneran berarti otaknya masih bener, masih lempeng. Kemudian nggak lama nyesel. Dulu kenapa emang abis dia milih Jokowi katanya kurang ajar. Gara-gara Jokowi, masa gara-gara begituan cerainya? Istrinya masuk agama lain tuh baru pantas diceraiin. Istrinya jadi pelakor, itu pantas nyeraiin. Termasuk komunisme kemarin ini saya singkat saja. Sekarang Cina ini hati-hati beda Pak dengan Cina yang sebelumnya, Xi Jinping. Ini diusirnya pimpinan sebelum Xi Jinping siapa namanya? Mao, siapa lupa saya ya. Itu menunjukkan bahwa Cina menjadi Mao Zedong lagi. Murni komunisme. Dan sementara kerjasama kita dengan Cina luar biasa. Ini hampir sama waktu zaman Soekarno dulu. Cina menguasai bahkan nikel yang katanya kemarin diperjuangkan di G20 Pak. Nikel itu kita hampir nggak punya keuntungan masuk ke devisa negara, hampir nggak ada. Kemana? Cina. Ada 3 perusahaan besar, yang paling besar itu ada namanya saya lupa. Dan sampai punya landasan pesawat itu. Itu diambil hampir 100% itu untuk mereka dan dijualnya di sana. Pokoknya pinter dan kita hampir nggak kebagian kecuali pejabat-pejabatnya dapat lah jatah kalau pejabatnya sih. Kalau devisa negara nyaris nggak kebagian. Saya bilang nyaris ya. Dan ini benar itu beritanya luar biasa sudah viral. Tapi dahsyat ya kemarin kita memperjuangkan katanya agar kan dihukum ya sama pengadilan luar negeri dari internasional, kita sudah ngejual nikel, wah kita kelihatannya heroik berjuang demi bangsa negara, padahal devisanya nyaris nggak kedap, semuanya hampir nyaris ke Cina semua. Apa yang harus kita lakukan? Mohon maaf, sudah hampir 1 jam. Saya singkat saja. Yang pertama, yuk ini kita walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Allah itu akan memberikan keberkahan, rahmat, kemenangan kepada umat ketika iman dan bertakwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Baru akan turun. Harus ada penyebabnya dulu. Kita mau mandi, masuk kamar mandi, mau mandi, harus ada penyebab dulu. Kita masuk kamar mandi, ada airnya di sana. Baru kita masuk tuh kamar mandi, mau mandi. Kalau nggak ada airnya, ngapain kita masuk kamar mandi? Allah ingin mendatangkan rahmatnya kepada kita, harus ada penyebabnya. Dan penyebabnya Allah kasih tahu, iman dan takwa. Ayo mulai kita thalabul ilmi agar bisa membedakan mana yang pemikiran Islam, mana yang pemikiran. Kita kembali kepada Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Yang pertama mulai dari diri sendiri. Yang kemudian wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra.
Barang siapa bertakwa, maka Allah akan menjadikan semuanya mudah. Bertakwa dulu, insya Allah 2023 kita nggak terlalu terdampak, insya Allah. Kita bisa tetap eksis, ayo saling tolong menolong di antara kita, dan hanya ketakwaan yang bisa. Bahkan Larry Dossey, ini seorang penyakit dalam, mengatakan doa itu efektivitasnya sama, bahkan kemarin sudah ditemukan lagi lebih tinggi dibandingkan obat. Maksud saya, ini inspirasi bahwa doa kita nggak sembarangan. Doa itu bukan satu kalimat yang sembarangan. Yuk, dan Rasulullah mengatakan, fa'aqrobu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'aktsirud du'a. Dan tadi subuh, ini subuh, siap subuh begitu ya? Makanya rugi kalau nggak subuh di sini. Subuh di sini, ini sedikit masjid yang subuhnya sujudnya panjang. Agak panjang, kita punya kesempatan untuk doa. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Dalam hati. Apa minta kita? Ya Allah, saya usia udah 23 tahun, saya perempuan ini, kok belum ada yang melamar ya? Tolong dong datengin yang hidungnya mancung walaupun ke dalam. Segera insya Allah baca doa di kala sujud. Lalu yuk kita rapatin barisan yuk, ikhwan fillah rahimakumullah, kita abaikan perbedaan-perbedaan, yuk kita bicara tentang persamaan. Kita menyatukan diri. Kemudian jangan takut untuk berbeda sama orang lain kalau itu tentang ketakwaan. Allah ngingetin, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kita ngikutin kebanyakan orang, pasti menyesatkan kita. Ini sekarang lagi musimnya Korea, semuanya pengen kayak Korea. Kalau bapak ibu lahir di Madura, kan rada-rada hitam ya. Lahir di Papua, rada-rada hitam kan ya. Jangan jadi pengen kayak orang Korea. Nanti biarin saja jadi diri kita. Enggak semerta-merta Korea itu lebih baik dari kita. Di Korea itu hubungan, mohon maaf ya kenapa saya sebut Korea, karena Korea itu sudah sekuler bener. Hubungan seksual di luar nikah itu hal yang biasa. Di Korea itu, jadi kalau kita ngikutin Korea bisa-bisa anak muda kita juga ngikutin itunya. Karena memang coba film-film Korea itu. Saya banyak cerita dari orang tua, ternyata kata ibu-ibu yang suka nonton film Korea, kalau saya nggak mau ngaku, ibu-ibu yang ngaku suka nonton film Korea katanya kalau pacaran satu rumah, udah dianggap kayak mantu, tapi belum nikah. Itu bisa menular pada, yuk kita berani berbeda, kita pakai agama kita. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kita nggak akan bisa berubah kalau nggak dari diri kita berubah. Innallaha la yaghyiru ma biqaumin. Kemudian yuk balik ke masjid. Anak-anak muda penuhin masjid. Kita penuhin masjid. Bikin ekonomi di masjid, pusat budaya di masjid. Kenapa Rasulullah melakukan itu? Kalau masjid misalnya punya koperasi, yuk belanja di masjid. Karena dengan begitu berarti menguatkan, dan nanti kalau ada krisis, kalau ada apa-apa, terjadi sesuatu yang besar yang merugikan atau buruk umat, maka bisa saling tolong menolong. Ini jadikan masjid pusat bisnis, kaderisasi. Anak-anak muda perlu ada pelatihan khusus anak muda, ini harus ada remaja, sudah ada ya? Pemuda Islam, alhamdulillah. Mungkin perlu kita bikin gabungan kali Pak ya, kayaknya penting sekali. Al-Ukhuwah mau bikin camping anak-anak muda gabungan, ngajak mana saja, sebanyak-banyaknya. Intinya nanti pengen masjid-masjid di mana mereka tinggal dihidupkan oleh anak-anak muda ini. Kita harus berpikirnya ke depan nih. Masjid sekarang kehilangan anak-anak muda, susah nyari masjid yang ada anak mudanya. Nah makanya yuk kita bikin ini komunikasi. Ini semalam anak saya kebetulan yang salah satu ngelolanya ini anak saya rapat bikin di liburan besok itu mau bikin anak muda gabungan seluas-luasnya. Seperumna, setanggerang, gak ada ukuran daerahnya, pokoknya selama dia tinggal di Tangerang, yuk ikut, bahkan yang dari Jakarta aja boleh ikut. Ujungnya pengen nanti anak-anak muda itu menghidupkan masjid-masjid dan ikut. Dan kalau sudah anak muda
ikut, jangan diributin ya Pak ya. Banyak anak muda yang mulai mau aktif di masjid, ribut sama orang tua karena cara berpikir anak muda ini loncat, kadang-kadang jauh, cus, dan orang tua nggak mau mengimbangi. Akhirnya dicegahlah anak-anak muda ini. Terakhir, walaupun seharusnya punya penjelasan yang lebih panjang, tapi saya cukupkan saja, hidup dalam bayang-bayang sholat khusyuk. Itu saja barangkali yang ingin dan bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata ucap yang tidak berkenan. 60 menit saya ngomong, melebihi 10 menit. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat mu'minina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, kami banyak melakukan kezoliman, ya Allah. Jika Engkau tidak menurunkan, memberikan kami rahmat dan ampunan, maka dipastikan kami jadi orang yang merugi. Faghfir lana, ya Allah. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya mudabbiru dabbir wa ya muyassiru yassir wa ya musahilu sahil umurana wa balligh maqasidana wa qadi hajatina wa saddad duyunana wa nuwir qulubana. Wahai Allah yang maha mengatur-aturlah kehidupan kami ya Allah. Wahai Allah yang maha memudahkan, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Wahai Allah yang maha meringankan, ringankanlah ya Allah segala beban hidup kami. Dekatkanlah kami ya Allah dengan doa-doa kami, pengabulan doa-doa kami. Ya Rahman, Ya Rahim, penuhilah hajat kebutuhan hidup kami. Tutupilah hutang-hutang kami ya Allah, bersihkan, luruskan hati kami. Ya Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.